Saya Cindy Tania masih menemani Anda di Kompas Lampung hari ini, Saudara. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di Tol Trans Sumatera yang menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga, kini duka mendalam masih dirasakan keluarga korban. Isak tangis tak terbendung saat 2 anak korban selamat menyaksikan pemakaman 4 anggota keluarganya yang tewas dalam kejadian tersebut. Keempat jenazah yang terdiri dari pasangan suami istri yakni Hadi Prayitno dan Elizabeth Yoni beserta anak dan keponakannya yakni Michelle Dwi Surya Hadi dan Kristiowati dimakamkan di satu liang kubur di kawasan Melungun Ratu, Sungkai Tengah, Lampung Utara, Lampung. Video amatir dari warga memperlihatkan duka mendalam dari keluarga korban. Isak tangis tak terbendung saat keempat jenazah diturunkan ke liang lahat. 2 korban selamat yakni Priscilia berusia 9 tahun dan Fania berusia 2 tahun menyaksikan langsung pemakaman ayah, ibu, kakak dan sepupunya tersebut. Kesedihan dan duka pun tak terelakkan. Keluarga dan kerabat sangat kehilangan keluarga mereka yang dikenal ramah dan dekat dengan tetangga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah Sakit Harapan Bunda kan? Iya. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka pengamanan antisipasi konflik sosial yang berpotensi mengalami pergeseran massa terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 di Jakarta, Kepolisian Daerah Lampung menggelar operasi pengamanan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Operasi pengamanan ini melibatkan sekitar 300 personil gabungan dari TNI dan juga Polri. Bentuk pengamanan yang dilakukan berupa pemeriksaan kendaraan dan orang yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Setiap kendaraan yang melintas akan diperiksa identitas diri dan juga barang bawaan. Pengamanan dilakukan di depan pintu masuk pelabuhan ini mulai terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019. Jumlah personil yang diturunkan berjumlah 300 pasukan yang terdiri dari gabungan Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, TNI dan juga Marinir. Kegiatan pengamanan ini dilakukan hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Salah satunya adalah melakukan patroli gabungan TNI dan Polri demi mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan pergerakan massa. Kehadiran patroli gabungan ini juga menyisir lokasi-lokasi rawan, baik rawan kriminalitas maupun kecelakaan. Diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mengantisipasi tindak kejahatan. Ya, jadi kegiatan ini merupakan tindak lanjut ya dalam rangka kita mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta. Ya, kita memberikan suatu wujud bahwasanya Polda Lampung ini siap untuk mengamankan pelantikan itu. Walaupun pelantikan itu terlaksananya di Jakarta. Ya, kita di sini dibantu oleh Kodim 0421 Lampung Selatan, kita juga dibantu oleh Polda Lampung dengan juga dari TNI, dari Marinir, itu sama-sama bersinergis untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, kendaraan ya yang melintas. Kegiatan ini merupakan cipta kondisi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan berlangsung hingga 21 Oktober 2019. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Detasemen Khusus 88 melakukan penggeledahan di sebuah indekos yang disewa terduga teroris Sahe Rodrigo Farera yang berada di Gang Wawai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Dari penggeledahan, petugas menemukan bungkus bubuk berwarna kuning yang diduga merupakan bahan peledak. Saat penggeledahan, kepolisian meminta masyarakat yang menyaksikan penggeledahan untuk tidak menyalakan sumber api. Sahe Rodrigo Farera merupakan satu dari 4 terduga teroris yang ditangkap di Bandar Lampung pada Senin 14 Oktober pekan lalu. Tempat tinggalnya yang berada di Gang Wawai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung merupakan pusat kota dan pemukiman padat penduduk, digeledah tim yang berasal dari Detasemen Khusus 88. Dari tindakan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang berbungkus dalam kertas putih yang diduga bahan peledak. Menurut warga yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut, keseharian terduga sangat tertutup dan jarang ada di tempat tinggalnya. Keseharian yang saya tahu, beliau agak tertutup memang dengan warga ya kan.
Tapi beberapa waktu ini informasi dari warga juga ditunjuk jadi ketua kematian, rukun kematian. Ini kan pengembangan dari yang tanggal 12 kemarin, 14 atau 12 yang di Waihalim. Nah, dulu kan yang ditangkap anak beliau, si Yudi ya Bang? Ya, itu Yudis. Nah kalau untuk aktivitas sendiri, Pak, kalau beliau ini kan kerjanya ini bersih-bersihin itu tuh, Iya, bersih kaca. Itu kan alat-alatnya ada situ. Kalau antisipasinya ke depan ya kita memang harus kerjasama dengan ya warga-warga yang ada di sekitar sini kan. Kalau ada hal-hal yang aneh, warga kita yang ada aneh ya cepat-cepat laporkan. Di sini kan ada Babinsa, ada RT, ada Lurah, ada Babinsa, ada Babinkatikmas kan gitu kan. Tak hanya sampai di satu lokasi, petugas juga menyisir kediaman Yudhistira alias Yunus, namun tak menemukan barang mencurigakan di kediamannya. Dari sejumlah ruang di rumah terduga, plafon rumah tak luput dari penggeledahan petugas untuk mencari sejumlah barang bukti pendukung lainnya. Sebelumnya, terduga teroris ini diduga terlibat jaringan SA yang menusuk Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok yang telah kami rangkum dari beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Mengaku kurang biaya untuk mengobati mertuanya yang sakit, seorang buruh nekat menjadi kurir pil ekstasi. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.